Selamat malam, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, Jemaat GPIB Jatipon, sektor 1 sampai 16. Pada malam hari ini kita akan beribadah pada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, menyampaikan ungkapan syukur kita, bahkan juga pergumulan kita kepada Tuhan dalam ibadah rutin, ibadah rumah tangga. Malam hari ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Amperiana Nguru. Biarlah kasih Tuhan mengurapi beliau, memberkati, dan kita semua boleh mendapatkan kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini. Selamat beribadah. Setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Inilah siklus kehidupan manusia. Akan tetapi bagi orang percaya, perpisahan dengan sesama bisa menjadi berkat apabila dalam perjumpaan kita dengan sesama, kita selalu ingat untuk berperilaku seperti Kristus dalam hal kasih dan kepedulian. Bunda Teresa pernah berkata, jika saya tidak pernah menolong satu orang untuk pertama kalinya, saya tidak akan pernah menolong jiwa yang ke-42.000 di Kalkuta. Artinya, kita bisa melakukan tindakan kasih kepada banyak orang, dimulai ketika kita melakukan tindakan kasih kepada satu jiwa. Umat, mari kita datang kepada Tuhan saat ini dalam ibadah keluarga, dengan tekad kita akan hidup serupa dengan Kristus di dalam perilaku hidup yang menjadi berkat. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak, haleluya. Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Sesaat lagi Tuhan kami akan memulai ibadah ini. Mohon pengampunan-Mu atas dosa kami Tuhan, sehingga layak kami mendapatkan kasih karunia-Mu. Tuhan berkatilah firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Sekalipun Tuhan hamba-hamba-Mu masih beribadah di rumah,
Tetapi biarlah Tuhan ikatan kasih semakin mengikat keluarga yang beribadah di rumah, bersama-sama berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir hanya di dalam kuat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur, yaitu dari Mazmur 134 ayat 1 sampai 3 yang akan kita baca secara responsoria. Puji-pujian pada malam hari. Mari pujilah Tuhan. Hai semua hamba Tuhan, Yang datang melayani di rumah Tuhan. pada waktu malam, Angkatlah tanganmu ke tempat kudus. dan pujilah Tuhan, Kiranya Tuhan menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Umat yang Kristus kasihi, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga yang kami kenal dan kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami boleh beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, yang kami laksanakan secara bersama-sama di kediaman kami masing-masing. Dan kiranya persekutuan yang ada di antara kami semakin kokoh karena firman Tuhan yang menjadi dasar dari persekutuan kami. Ketika kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, tolong Bapa agar kami bukan hanya membaca tetapi kami juga boleh mengerti, sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami siap disapa oleh firman-Mu. Amin. Umat yang Kristus kasihi, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin.
Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian ayat ke-12 dari pembacaan kita. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, di era 80-an ada sebuah lagu yang cukup populer yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi bernama Dian Piscesa. Yang pada masa itu masih muda pasti ingat lagu ini. Liriknya kurang lebih demikian. Bukan perpisahan yang ku tangisi, namun pertemuanlah yang aku sesali. Nah Ibu Bapak, lirik yang terkenal waktu itu adalah itu. Nah lagu ini mau mengatakan bahwa setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Dan perpisahan itu merupakan momen yang paling menyakitkan. Biasanya air mata kepedihan selalu ada dalam momen perpisahan. Nah perikop kita malam hari ini Ibu Bapak juga membahas hal perpisahan antara Rasul Paulus dengan jemaat di Troas. Pada malam perpisahan menjelang kepergian Paulus ke Miletus, Paulus mengadakan semacam saresehan, duduk bersama dengan saudara-saudara seiman di Troas. Nah percakapan itu kemungkinan cukup lama. Karena kalau kita membaca dalam ayat 11 ada keterangan bahwa percakapan itu dilakukan mulai tengah malam sampai fajar menyingsing. Cukup lama. Pertanyaannya kenapa begitu lama? Barangkali saudaraku, percakapan itu begitu menarik sehingga enggan untuk mengakhiri. Atau mungkin karena akan terjadi perpisahan, maka dianggap malam itu sebagai malam terakhir di mana mereka bisa melepas kesatuan hati dengan bercakap-cakap. Tapi apapun alasannya, percakapan di malam hari itu sangat berarti dan menarik. Nah yang menarik adalah Ibu Bapak, bahwa saat percakapan tengah berlangsung, mulai dari tengah malam sampai fajar menyingsing itu,
ada insiden yang terjadi. Apa itu? Yakni ada seorang muda yang bernama Eutikus yang waktu percakapan berlangsung, pemuda ini duduk di jendela dan karena mengantuk, terjatuhlah ia dari lantai 3 ke bawah. Nah, di dalam ayat 9 dikatakan bahwa pemuda itu mati. Lalu apa tindakan dari Paulus? Dalam ayat 10 di sana dicatat, Paulus merebahkan diri di atas pemuda yang mati itu, dan beberapa waktu kemudian Paulus mengatakan bahwa pemuda itu masih hidup. Saudaraku, kisah ini mengingatkan kita pada sebuah kisah dalam Perjanjian Lama tentang Nabi Elisa yang menghidupkan anak perempuan Sunem yang sudah mati, yang tercatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 33 dan 34. Dengan tindakan yang sama, Paulus dan Elisa dengan kuasa Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Alhasil saudaraku, perpisahan yang seharusnya diwarnai duka cita pun tidak terjadi. Bahkan dalam ayat 12 dicatat di sana, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Ada suasana sukacita di dalam perpisahan yang terjadi. Ada penghiburan yang luar biasa yang membuat orang-orang yang sedang berkumpul itu satu sama lain diikat, disatukan di dalam kasih Allah. Apa makna firman Tuhan ini bagi kita, saudaraku? Ternyata dari kisah Paulus dengan jemaat di Troas, kita belajar tentang makna kehadiran kita di dalam persekutuan. Yang pertama, sebagai orang Kristen, kita memiliki alasan kuat untuk membangun hubungan yang erat walau suatu saat akan berpisah juga. Pengharapan akan kebangkitan yang akan datang memberi jaminan bahwa kelak Anda dan saya akan dipersatukan kembali di hadirat Allah. Ibu bapak, perpisahan mungkin memang sangat menyakitkan. Namun jangan biarkan hal ini menghalangi Anda untuk menjalin hubungan yang erat dengan saudara-saudara seiman yang mengasihi Kristus. Dia akan membuat persahabatan itu berarti baik sekarang maupun di dalam kekekalan. Paulus, ibu bapak, hadir di Troas itu cuma 7 hari. Tetapi ia dalam waktu yang singkat itu mampu membangun relasi yang baik, yang bermakna, sehingga menguatkan iman jemaat kepada Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan dalam bacaan kita, bahkan di detik-detik perpisahan pun Paulus tidak membuang kesempatan itu untuk meneguhkan iman jemaat sehingga tetap kokoh walau Paulus tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Ini kehadiran yang benar-benar menjadi berkat. Dan Anda dan saya juga harus belajar seperti Paulus. Kehadiran kita dalam persekutuan dengan sesama, apalagi dalam persekutuan umat Allah, harusnya bisa menjadi berkat dan membawa berkat yang menguatkan iman saudara-saudara kita yang lemah, yang membangun iman sesama saudara sepersekutuan dan bukan sebaliknya. Di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9, Paulus berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Ibu bapak, jujur, bahwa seringkali kita hadir dalam persekutuan itu bukan untuk menjadi berkat, tapi membawa bencana. Kenapa? Karena komunikasi kita dengan saudara sepersekutuan itu bukan kita isi dengan perkataan-perkataan yang membangun,
tetapi dengan gosip-gosip yang membawa kita hidup dalam perpecahan, perseteruan, permusuhan dan sebagainya. Apalagi menjelang berpisah, kita sibuk membangun penghormatan diri sehingga lupa untuk menguatkan dan meneguhkan iman saudara kita. Kita ingin dikenang sebagai pribadi yang hebat, yang luar biasa dengan segala karya kita. Padahal seharusnya yang kita kedepankan adalah Tuhan dan karyanya di dalam kehidupan kita. Kita sibuk membangun menara Babel dan bukan menara Allah. Akibatnya, bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, tetapi nama kita. Kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, stop untuk mengisi perjumpaan dengan sesama dengan hal-hal yang tidak berguna dan tidak membangun. Sebaliknya, kita isi pertemuan kita dengan hal-hal yang membangun iman sehingga kehadiran kita, Anda dan saya, menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, firman Tuhan mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat. Sebagai orang Kristen, kita harus hadir dengan kehadiran yang membawa makna. Bukan kehadiran yang sia-sia, yang buang-buang waktu. Nah, Paulus saudaraku ingin menciptakan perpisahan yang berkesan dengan cara memberi kehidupan kepada pemuda yang bernama Eutikus saat meninggal karena jatuh dari lantai 3. Paulus ingin menjadi berkat sehingga kehadirannya dalam persekutuan jemaat di Troas itu benar-benar memiliki makna yang membuat mereka bisa memuliakan Tuhan. Nah, inilah perjumpaan dan perpisahan yang membawa sukacita dan menghibur dan yang bermakna itu. Saudaraku, Anda dan saya juga bisa seperti Paulus. Dimanapun kita hadir, kita membawa kehidupan dan menghidupkan orang lain lewat kehadiran kita. Samratulangi pernah bilang, Sitau Timo Tumoto, manusia hadir untuk memanusiakan manusia. Bunda Teresa juga berkata, jika saya tidak pernah menolong satu orang untuk pertama kalinya, saya tidak akan pernah menolong jiwa yang ke-42.000 di Kalkuta. Inilah kehadiran yang bermakna bagi anak-anak Tuhan. Merenungkan firman Tuhan ini, pertanyaan bagi kita bersama adalah, sudahkah kehadiran kita membawa berkat bagi persekutuan dan sesama? Silakan Bapak Ibu menjawabnya pribadi lepas pribadi. Dari jawaban itu, Anda dan saya akan tahu seberapa besar kadar iman percaya kita kepada Kristus. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Dan seberapa besar kasih kita kepada sesama. Amin. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang kelam. Umat Allah, mari kita bersama-sama bersyafaat. Mari kita berdoa yang diawali dengan doa pribadi lepas pribadi. Kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk persekutuan di malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang terus menopang perjalanan hidup kami, untuk kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia kepada Tuhan dengan kesediaan diri untuk boleh memberlakukan kasih Allah di tengah-tengah persekutuan dengan sesama dan menghadirkan karya Allah lewat kehadiran kami dalam kebersamaan dengan sesama. Masing-masing kami yang boleh beribadah pada saat ini Tuhan, Engkau menopang, memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga Engkau dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kami berdoa pada saat ini Bapa di sorga, buat bangsa dan negara kami, di tengah-tengah pandemi ini, topang dan kuatkan para pemimpin bangsa kami untuk tetap bekerja dan melayani dengan penuh kesetiaan, mengentaskan pandemi ini lewat hikmat Allah yang Tuhan tambah-tambahkan dalam pelayanan mereka. Kami berdoa bagi mereka-mereka yang bekerja di rumah-rumah sakit sebagai tenaga medis. Tuhan juga kuatkan mereka untuk tetap boleh setia menunaikan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan membungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga tugas yang membuat mereka harus terpisah dari keluarga, mereka boleh laksanakan tugas itu dengan baik karena hikmat Allah. Berikan juga segenap warga yang ada di Indonesia ini untuk tertib dan disiplin mengikuti protokol kesehatan sehingga wabah ini boleh dihentikan. Kami menyerahkan mereka-mereka yang Tuhan karuniakan kepandaian di dalam medis, biarlah mereka juga diberikan roh hikmat untuk menemukan vaksin yang terbaik bagi menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Sehingga kami boleh hidup normal kembali karena pertolongan Tuhan. Perjalanan gereja Tuhan juga Tuhan berkati, teristimewa gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Engkau berkati majelis sinode selaku pimpinan GPIB. Tuhan topang, kuatkan dan mampukan untuk terus mengerjakan kerja layan mereka di tengah-tengah pandemi ini dengan penuh kesetiaan. Melalui program-program yang nyata yang boleh menjadi berkat bagi jemaat baik di kota maupun di desa. GPIB Jemaat Jatipon Tuhan berkati. Setiap presbiter Tuhan berkati mulai dari sektor 1 sampai 16. Tuhan mampukan pelayan-pelayan Tuhan ini untuk tetap setia menunaikan panggilan dan pengutusan mereka. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan sehatkan mereka sehingga mereka terus bisa melayani warga yang ada di sektor-sektor dengan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi warga yang sakit, Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Ibu Hendriani Telusian, Saudari Astri Febriani, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nelce Detan, Oma Della Rosa, Ibu Adriana Della Rosa, Bapak Tony Della Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak David Supartono, Anak Luther Tobing, Ibu Kusuma Ningsi, Ibu Sondang Tampu Bolon, Bapak Thomas Da Costa, Oma Geraldine Da Costa, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rora, Penatua Fredika Chandra, Bapak Peringatan Harefa, Ibu Jasomasi Harefa, Bapak Yonatan Ungirwalu, Saudari Hermin, Bapak Nuka Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Jenny Sarah Marbai, Bapak Calvin Nanere, Ibu Tati Prabowo, Bapak Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Oma YL Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipilohi, Ibu Clara Ponggawa, Saudari Alfrida Sibarani. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk boleh melawat, menjamah, menguatkan dan menyembuhkan kekasih-kekasih kami. Biarlah makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi boleh menyehatkan tubuh mereka, sehingga mereka selalu menaikkan syukur kepadamu di dalam segala keadaan. Berkati keluarga untuk juga boleh melayani mereka dengan tulus dan sukacita. Kami juga berdoa pada saat ini Bapa di sorga untuk semua kami dengan pergumulan kami masing-masing yang sudah kami naikkan doa kepadamu.
Berkati anak-anak kami dalam aktivitas mereka, baik studi secara online, dalam pekerjaan mereka. Berkati anak-anak kami yang merindukan teman hidup dan persiapkan teman hidup yang takut akan Kristus bagi mereka. Berkati juga anak-anak kami dengan seluruh aktivitas mereka, dan bersama-sama dengan kami orang tua, kami boleh terus melaksanakan panggilan dan pengutusan Allah di tengah-tengah pandemi ini dengan penuh kesetiaan. Jadikanlah kami berkat Allah dalam perjumpaan kami dengan sesama agar Engkau dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, semua yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini, baik itu liturgos, tim live streaming yang melakukan rekaman, organis, pelayan pujian, semua Tuhan berkati. Inilah doa kami kepadamu Tuhan, dan kami naikkan doa ini di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam Alkitab menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itulah ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan
iman sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah, hai umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucap syukur puji namanya. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, saat ini kami umat-Mu datang membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Dengan segenap hidup dan kasih kami kepadamu, kiranya Engkau berkenan menerimanya dan memberkatinya. Biarlah persembahan ini boleh menunjang pelayanan kami dalam persekutuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini kepadamu dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Umat yang Kristus kasihi, pergilah, berjalanlah bersama Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, jadilah berkat bagi kemuliaan Tuhan di dalam perjumpaanmu dengan sesama, sehingga Kristus dipermuliakan lewat kehidupanmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur
ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Umat Allah yang Kristus kasihi, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan.